Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bersama-sama, masih ya di tengah pandemik. Ya, pelajaran kita adalah iman kepada qada dan qadar. Bab 8. Ya, Bapak harapkan kalian juga bisa membuka buku paket kalian sambil kalian baca. Kalian simak apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, qada menurut bahasa artinya hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, atau mungkin penciptaan. Sedangkan qada menurut istilah atau istilahan, yakni ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah. Apa itu iradah? Kehendak. Ya, jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala meliputi baik dan buruk hidup, ya, dan mati, dan juga seterusnya. Sedangkan qadar, ya, menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, ya, dan ukuran atau takaran. Ya. Qadar atau qadar menurut istilahan atau menurut istilah, yakni perwujudan ketetapan atau perwujudan qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sesuai dengan iradahnya. Ya, qadar juga biasa disebut dengan takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Baik, anak-anakku sekalian, makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yakni meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Semua itu terjadi atau semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam fana ini telah ditetapkan oleh Allah. Ya, tidak ada yang kebetulan atau ujuk-ujuk terjadi, nggak ada. Jadi semua yang terjadi, ya, sekarang, kemarin, atau mungkin yang akan datang, semua sudah menjadi ketentuan Allah. Ya, semua sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Taib, anak-anakku sekalian, dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar atau yang berhubungan dengan qada dan qadar jumlahnya sangat banyak. Ini hanya di antaranya saja. Silakan kalian juga bisa membuka buku paket kalian pada halaman 119. Ya, yang pertama, dalil nakli yang ada kaitannya dengan beriman kepada qada dan qadar adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala fa akhbirni 'anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Yang artinya malaikat Jibril bertanya, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Demikian dalil-dalil nakli tentang beriman kepada qada dan qadar. Bapak harapkan kalian bisa menghafalkan dalil-dalil tersebut ya, dan juga artinya. Baik anak-anakku sekalian, qadar dapat disebut juga dengan takdir. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua sisi kejadian. Baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya, maupun waktunya. Kemudian takdir dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah takdir mu'allaq. Yang kedua takdir mubram. Ya. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih digantung di Lauhul Mahfuz, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar, ya. Jadi ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Ya, mungkin kalian bisa buka buku paket kalian, Bapak beri contoh, misalkan Pak siapa? Pak Dimas. Nah, Pak Dimas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 50 tahun. Akan tetapi karena Pak Dimas ini rajin bersilaturahmi, rajin berdoa, memohon umur yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja sesuai dengan kehendaknya mengubah umur Pak Dimas dari 50 tahun menjadi 70 tahun. Apa ikhtiarnya Pak Dimas? Ya, ikhtiarnya beliau sering atau rajin bersilaturahmi. Ya, rajin berdoa. Ya, ini salah satu bentuk ikhtiarnya. Ya. Atau contoh yang lainnya. Ya, ada seseorang siswa yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Ya, sebut saja Fulan. Ya, si Fulan ini kurang cerdas. Akan tetapi karena ia rajin belajar, ia rajin beribadah, ia rajin berdoa, ia makan makanan yang bergizi, maka Fulan bisa saja menjadi dokter jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Ya, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab atau Lauhul Mahfuz. Ya,
Itu yang dimaksud atau itu juga yang menjadi contoh ya takdir muallaq. Selanjutnya takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Jadi, dengan kata lain, takdir mubrom itu adalah takdir kenyataan yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, ada orang yang ingin mempunyai anak laki-laki. Meskipun ia telah berdoa berkali-kali, tetapi karena Allah berkehendak memberikan anak perempuan, maka lahirlah seorang bayi perempuan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan tepat. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Ya, demikianlah macam-macam takdir. Takdir yang pertama yakni takdir muallaq. Takdir yang kedua yakni takdir mubram. Taib anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, perilaku tawakal yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, tawakal adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi sesuatu kepentingan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu kesukaran. Teguh hati tatkala ditimpa bencana. Disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Orang yang tawakal adalah orang yang rela atau ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena ia akan menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Jadi salah satu perilaku tawakal. Ya, jadi ketika kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, selanjutnya kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita ikhtiarkan, semuanya sesuai dengan apa yang mungkin kita inginkan. Ya, insya Allah, ya mungkin saja apa yang kita inginkan itu baik di sisi Allah. Ya, atau bahkan apa yang kita inginkan pun itu juga belum tentu baik di sisi Allah. Ya, yang terpenting adalah selalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan sedikit ya tentang iman kepada qada dan qadar. Silakan kalian juga bisa membuka buku paket kalian, baca-baca lagi, hafalkan ya Quran surah yang ada di dalam bab 8. Insyaallah itu akan menjadi kebaikan untuk kalian. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Astaghfirukum, syukran ala ihtimamikum. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.